Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rospina dari kelas MD1. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai kewajiban lancar. A. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu, di mana kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengingat sebuah peraturan perundang-undangan. Tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu pengorbanan yang secara ekonomis pasti dilakukan perusahaan karena tidak akan atau transaksi sebelumnya seperti diterimanya uang, barang atau jasa dan diakuinya suatu beban atau kerugian. B. Klasifikasi. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. 1. Kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang adalah sebuah kewajiban perusahaan yang jatuh temponya lebih dari satu periode akuntansi, yang akan dilunasi dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan digolongkan sebagai aktiva lancar. Utang jangka panjang ini umumnya dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dana dalam merealisasikan rencana-rencana secara strategis oleh sebuah perusahaan. 2. Kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang penyelesaiannya harus menggunakan aktiva lancar atau pembentukan kewajiban lancar lainnya. Istilah kewajiban lancar dapat diartikan sebagai kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu sesuai pada 1 tahun mendatang. Jangka panjang ini merupakan waktu atau arbiter yang banyak dipilih dan digunakan dalam praktik karena sesuai dengan periodisasi akuntansi. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban yang kemungkinan timbul dari sudut nilai kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban telah pasti dan harus ditaksir. Kewajiban A jumlahnya telah pasti, yaitu kewajiban yang jumlahnya serta status telah dipastikan dan ditentukan dalam perjanjian, contohnya utang dagang, wesel bayar, utang bank, utang pajak penghasilan, dan utang obligasi, serta utang sewa jangka panjang. B. Harus ditaksir, yaitu kewajiban yang masih belum dapat ditentukan. Walaupun demikian, kewajiban sendiri sudah pasti ada. Dalam keadaan demikian, jumlah kewajiban harus ditaksir. Kewajiban yang termasuk dalam jenis ini adalah utang beban dan utang pensiun. Jenis-jenis kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang biasanya terdapat dalam suatu perusahaan yaitu utang dagang. Utang dagang adalah kewajiban lancar yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha normal perusahaan, seperti pembelian barang dagang dan jasa yang dibayar secara kredit. 2. Utang wesel. Utang wesel adalah janji tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, di mana utang wesel dapat diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang, serta tergantung jangka waktu jatuh temponya. Di samping itu, wesel dapat digolongkan ke dalam wesel berbunga dan wesel tak berbunga. 3. Utang lain-lain. Utang beban. Pos ini biasa disebut beban masih dibayar, atau pada saat itu akan dibuatkan laporan keuangan. Pada umumnya, utang beban ini belum dicatat. Hal tersebut dikarenakan karena sistem akuntansi yang belum diterapkan secara baik dan secara tertentu, serta kemungkinan perusahaan akan mencatat
Contohnya yaitu pembayaran gaji atau upah dan bunga. Sekian, itulah materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.